Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal dengan materi masa pendudukan Jepang. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, kali ini kita akan membahas soal yang pertama dengan materi masa pendudukan Jepang. Dimulainya Perang Pasifik ditandai dengan peristiwa berikut, yaitu A. Penaklukan Kepulauan Filipina pada Desember 1941, B. Serangan pasukan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941, C. Pertempuran Midway, D. Pertempuran Iwo Jima, atau E. Penaklukan wilayah Pulau Kalimantan oleh Jepang pada Januari 1942. Mana yang menjadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal tersebut? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Sobat Edson, bahwa Perang Pasifik adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut pertempuran Perang Dunia Kedua yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Istilah Perang Pasifik juga kerap dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya. Jadi, Sobat Edson perlu memahami bahwa Perang Pasifik sama dengan Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua yang meletus di kawasan Asia Pasifik. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua terjadi dalam skala yang lebih besar dan juga wilayah yang lebih luas jika dibandingkan Perang Dunia Pertama. Sobat Edson tentu memahami bahwa Perang Dunia Pertama kerap disebut sebagai Perang Eropa. Kenapa? Karena sebagian besar negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama adalah negara-negara Eropa. Berbeda dengan Perang Dunia Kedua yang melibatkan lebih banyak negara dan terjadi di wilayah yang lebih luas. Tercatat Perang Dunia Kedua terjadi di wilayah benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan kawasan Pasifik. Lantas, apa yang menjadi penanda dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik atau yang juga kerap dikenal sebagai Perang Pasifik? Maka jawabannya tentu saja cukup mudah. Perang Pasifik yang menjadi penanda dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik terjadi pada tahun 1941 atau 2 tahun setelah meletusnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Sobat Edson tentu memahami bahwa Perang Dunia Kedua di kawasan Eropa terjadi setelah serangan yang dilakukan oleh pasukan Jerman ke kota Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Perang Pasifik kemudian ditandai dengan peristiwa apa? Ditandai dengan peristiwa penyerangan pasukan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di daerah Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Maka dengan penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 menandai dimulainya Perang Pasifik. Sekarang kita kembali ke dalam soal. Dimulainya Perang Pasifik ditandai dengan peristiwa berikut, yaitu, maka Sobat Edson dengan mudah dapat menjawab. Jawaban yang tepat tentu saja adalah yang B. Serangan pasukan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Sekarang kita lihat opsi jawaban lainnya. A. Penaklukan Kepulauan Filipina pada Desember 1941. Betul, nantinya wilayah Kepulauan Filipina akan ditaklukkan oleh pasukan Jepang dan direbut dari tangan pasukan Amerika Serikat. Tetapi penaklukan wilayah Kepulauan Filipina
terjadi setelah serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kemudian kita lihat opsi jawaban yang C, pertempuran Midway. Pertempuran Midway adalah turning point atau titik balik peristiwa Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil menghancurkan pasukan Jepang dalam pertempuran tersebut. Kemudian opsi jawaban D, pertempuran Iwo Jima. Pertempuran Iwo Jima adalah fase akhir Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik ketika pasukan Amerika Serikat berupaya merebut Pulau Iwo Jima yang merupakan pintu gerbang pasukan sekutu untuk dapat memasuki wilayah kepulauan Jepang. Sedangkan opsi E, penaklukan wilayah Pulau Kalimantan oleh Jepang pada Januari 1942 adalah babak awal masuknya pasukan Jepang ke wilayah Indonesia, di mana nantinya pasukan Jepang berhasil mengalahkan Belanda lantas merebut wilayah Indonesia dari tangan Belanda. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Oke Sobat Edson, berikutnya kita akan membahas soal yang kedua berkaitan dengan salah satu doktrin yang berkembang pada pasukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu doktrin Hakko Ichiu. Perang Pasifik yang dimulai Jepang pada tahun 1941 dengan menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat didasari pada doktrin Hakko Ichiu. Doktrin ini dibangun berdasarkan pandangan A. Jepang adalah negara industri yang membutuhkan sumber daya alam. B. Bangsa-bangsa di Asia perlu dipimpin oleh Jepang dalam sebuah imperium. C. Keunggulan bangsa Jepang atas bangsa Asia lainnya. D. Jepang adalah pembebas bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Atau E. Penjajahan Barat menyengsarakan bangsa Asia. Mana yang menjadi jawaban yang tepat? Sobat Edson tentu telah memahami bahwa perkembangan pesat Jepang pada awal abad ke-20 diawali dengan peristiwa yang kemudian dikenal sebagai restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji adalah pembaharuan di segala bidang kehidupan bangsa Jepang yang ditandai ketika kemudian Jepang banyak mengirimkan para pelajarnya untuk menuntut ilmu ke wilayah Eropa, kemudian mempelajari militer kedua negara yang bisa dikatakan memiliki kemampuan militer baik pada zamannya, yaitu Jerman dan Inggris. Selain itu, Jepang juga kemudian mengadopsi pola-pola pemikiran bangsa Eropa yang mengakibatkan Jepang kemudian dapat berkembang menjadi sebuah negara maju. Dalam perkembangannya pula, Jepang kemudian berkembang menjadi sebuah negara industri. Kita tentu memahami bahwa perkembangan industri pada masa tersebut tentunya membutuhkan suatu wilayah yang dapat menopang perkembangan industri negara tersebut. Kita tentu telah memahami bahwa pada akhir abad ke-19, seiring dengan terjadinya revolusi industri, banyak negara-negara Eropa yang kemudian melaksanakan imperialisme modern dengan mencari wilayah jajahan baru, di mana wilayah jajahan baru tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pangsa pasar yang besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya. Sumber daya alam inilah yang nantinya menjadi penting untuk menopang perkembangan industri negara tersebut. Nah, Jepang sebagai sebuah negara industri baru pada masa itu tentunya juga membutuhkan sumber daya alam yang besar. Kenapa? Karena Jepang merupakan negara yang cukup sedikit memiliki sumber daya alam. Maka dengan perkembangan industri di negara Jepang, Jepang kemudian berupaya untuk mendapatkan sumber bahan mentah. Lantas dalam perkembangannya, Jepang kemudian berkembang menjadi sebuah negara imperialisme modern, di mana perkembangan Jepang sebagai negara imperialisme modern tersebut didukung atau didorong oleh satu doktrin yang berkembang pada bangsa Jepang. Doktrin yang dimaksud adalah doktrin Hakko Ichiu.
Apa doktrin Hakko-Ichiu ini? Jika kita terjemahkan secara sederhana, Hakko-Ichiu artinya adalah 8 penjuru mata angin. Nah, jadi Hakko-Ichiu jika diterjemahkan secara sederhana adalah 8 penjuru mata angin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Jepang adalah pemimpin dari 8 penjuru mata angin tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan berkembangnya kepercayaan bangsa Jepang bahwa bangsa Jepang diciptakan untuk memimpin bangsa-bangsa di Asia. Maka dengan landasan doktrin Hakko-Ichiu inilah Jepang kemudian memulai Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Jangan lupakan pula bahwa ketika kemudian Jepang masuk ke wilayah Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, secara khusus ke wilayah Indonesia, Jepang ternyata mendapatkan sambutan meriah. Kenapa? Karena Jepang kemudian menganggap dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia, di mana saudara tua ini akan membebaskan saudaranya dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Inilah yang menjadi dasar sambutan meriah dan hangat yang diberikan bangsa Indonesia kepada pasukan Jepang. Sekarang kita kembali ke dalam soal. Perang Pasifik yang dimulai Jepang pada tahun 1941 dengan menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat didasari pada doktrin Hakko-Ichiu. Doktrin ini dibangun berdasarkan pandangan, maka sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa pandangan atau doktrin Hakko-Ichiu didasari oleh pandangan bahwa Jepang adalah pemimpin bagi para bangsa Asia lainnya dalam sebuah imperium. Oleh karena itu, maka soal ini tentu saja Sobat Edson dapat jawab dengan cukup mudah. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Bangsa-bangsa di Asia perlu dipimpin oleh Jepang dalam sebuah imperium. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Oke Sobat Edson, berikutnya kita akan membahas soal yang ketiga berkaitan dengan apa sih latar belakang yang menyebabkan serangan pasukan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Latar belakang penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat oleh Jepang yang menandai dimulainya Perang Pasifik adalah A. Kebencian Jepang terhadap Amerika Serikat akibat tindakan Komodor Matthew Perry yang membuka paksa Jepang. B. Kehadiran Amerika Serikat di Filipina dapat mengganggu ambisi Jepang menguasai Asia Tenggara. C. Tindakan Amerika Serikat yang membentuk aliansi dengan Inggris, Belanda, dan Australia di Asia Pasifik. D. Embargo minyak bumi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang. Atau E. Dukungan Amerika Serikat terhadap Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Mana yang menjadi jawaban yang tepat? Kita mengetahui bahwa memang dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik sebagaimana yang kerap disampaikan ditandai dengan penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Tetapi menjadi menarik untuk kemudian didiskusikan kenapa Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, ternyata latar belakang serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap Amerika Serikat disebabkan oleh tindakan Amerika Serikat yang melakukan embargo minyak bumi kepada Jepang. Kenapa Amerika Serikat melakukan embargo minyak bumi terhadap Jepang? Hal ini didasari oleh perkembangan Jepang yang tampil sebagai negara imperialis, di mana berkembangnya Jepang sebagai negara imperialis dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas dan kepentingan negara-negara barat di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, maka Amerika Serikat kemudian membentuk suatu komando yang kemudian dikenal dengan nama
PABDACOM yang terdiri atas 4 negara, yaitu Amerika, British atau Inggris, Dutch atau Belanda, dan Australia. Maka ini merupakan gabungan dari 4 negara, yaitu Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian Belanda, dan Australia. Jika kita perhatikan, negara-negara ini merupakan negara-negara yang memang memiliki wilayah jajahan di kawasan Asia Pasifik. Kita dapat menyebutkan Amerika Serikat sebagai contoh, merupakan penguasa wilayah Filipina pada saat itu. Kemudian Inggris menguasai wilayah Asia Tenggara Daratan, di antaranya negara-negara seperti Myanmar, kemudian Malaysia, dan banyak negara-negara kecil di kawasan Pasifik. Kemudian Belanda tentu saja merupakan penguasa kolonial di wilayah Indonesia. Sedangkan Australia merupakan suatu wilayah yang memang cukup strategis di wilayah selatan. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan keempat negara tersebut sepakat untuk membentuk suatu komando yang bertujuan untuk mempersiapkan diri menahan serangan yang kemungkinan muncul dari pasukan Jepang. Maka Amerika membentuk PABDACOM. Selain itu, untuk mencegah Jepang berkembang menjadi sebuah negara imperialis dan bertujuan untuk menghukum Jepang, Amerika Serikat kemudian melakukan embargo minyak bumi. Embargo minyak bumi inilah yang mengakibatkan Jepang marah kepada Amerika Serikat. Maka dengan adanya faktor pemicu embargo minyak bumi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang, Jepang lantas merencanakan penyerbuan ke wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sebagaimana yang kemudian kita ketahui bersama, serangan inilah yang kemudian menjadi penanda dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik. Sekarang kita lihat kembali ke soalnya. Latar belakang penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat oleh Jepang yang menandai dimulainya Perang Pasifik adalah sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa latar belakang serangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor disebabkan karena adanya embargo minyak bumi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang. Oleh karena itu, tentu saja jawaban yang tepat untuk menjawab soal tersebut adalah yang D, embargo minyak bumi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Oke Sobat Edson, berikutnya kita akan membahas soal yang keempat. Kota pertama yang ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada saat Perang Asia Timur Raya adalah A. Tarakan, B. Balikpapan, C. Samarinda, D. Pontianak, atau E. Palangkaraya. Mana yang menjadi jawaban yang tepat? Sobat Edson tentu telah memahami pula bahwa wilayah pertama yang dimasuki oleh pasukan Jepang di Indonesia adalah wilayah Pulau Kalimantan. Ini tentu saja sangat menarik. Kenapa wilayah Kalimantanlah yang pertama kali dimasuki oleh pasukan Jepang? Kenapa bukan wilayah Pulau Jawa atau wilayah lainnya? Maka kita juga harus dapat melihat apa sih sebenarnya tujuan Jepang menduduki wilayah Indonesia. Setidaknya kita dapat melihat bahwa tujuan pasukan Jepang menduduki wilayah Indonesia dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya yang pertama adalah untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia untuk mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang memahami dan mengetahui betul bahwa jumlah penduduk yang besar dari Indonesia tentunya dapat memberikan keuntungan kepada pasukan Jepang dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Yang kedua, kenyataan bahwa wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Termasuk di dalamnya adalah minyak bumi.
Jepang tentunya membutuhkan dukungan atau sokongan minyak bumi dalam jumlah yang besar untuk menggerakkan militernya berperang dalam Perang Dunia Kedua. Inilah yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi salah satu wilayah yang berupaya diduduki oleh pasukan Jepang. Maka wilayah pertama yang kemudian diduduki oleh pasukan Jepang, dimasuki oleh pasukan Jepang di Indonesia adalah wilayah Pulau Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Tentu saja karena Kalimantan dikenal sebagai wilayah pulau penghasil sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Jepang, yaitu minyak bumi. Oleh karenanya, setelah berhasil menguasai wilayah Kepulauan Filipina, kemudian merangsek masuk ke wilayah Asia Tenggara daratan, diantaranya dengan menguasai wilayah Vietnam, Jepang kemudian berupaya menduduki wilayah Pulau Kalimantan. Maka berturut-turut kemudian Jepang masuk ke kota Tarakan. Tarakan adalah sebuah kota yang terletak di wilayah Kalimantan bagian utara dan hari ini tercatat masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara. Setelah berhasil menduduki Tarakan, Jepang kemudian menduduki kota Balikpapan, kemudian Samarinda, berikutnya Pontianak, dan Banjarmasin. Jika kita perhatikan, maka kota Tarakan dan Balikpapan memang dikenal sebagai dua kota penghasil minyak bumi. Maka di sini menjadi jelas bahwa tujuan utama Jepang menduduki wilayah Pulau Kalimantan adalah memastikan ketersediaan pasokan minyak bumi bagi pasukan Jepang. Sekarang kita kembali ke dalam soal. Kota pertama yang ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada saat Perang Asia Timur Raya adalah, tentu saja dengan mudah Sobat Edson dapat menjawab. Kota pertama tersebut adalah Tarakan. Maka jawaban yang tepat tentu saja yang A, Tarakan. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson pembahasan soal-soal dengan materi masa pendudukan Jepang. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar.